Ada nanas dalam otakku, jadi kurang bisa berpikir dengan baik ya guys ya. Anakku itu masih 2 tahun cuy. Apa ada nanas di otak lu, makanya lu kurang bisa berpikir dengan baik ya guys ya. Anak gua masih berumur 2 tahun cuy. Yang mungkin artinya anaknya itu belum bisa mengerti apapun. Orang tua mempunyai cara sendiri untuk mendidik anak-anaknya, termasuk Dennis. Mungkin cara dia mendidik anaknya dengan cara yang lembut. Menurut dia itu sudah benar. Perlu kita ketahui ya, anak-anak itu ada masa usia emas 0 sampai 5 atau 6 tahun. Di mana saat itu perkembangan otaknya itu 80 sampai 90% itu perkembangan otaknya itu pesat. Yang artinya pada masa itu anak itu mudah menerima, pintar, cerdas, dan didapatnya itu sekali seumur hidup. Anak kecil itu juga ibarat kertas putih yang orang tuanya lah menulis tinta di situ. Apakah di situ tintanya itu nasihat-nasihat yang baik, ajaran-ajaran yang baik, orang tua yang akan mengukir di kertas putih karena mereka masih polos. Apa yang kita ajarkan itulah yang mereka terima. Kalau menurut aku pribadi tidak cukup hanya dengan nggak boleh, no no. No no artinya jangan, nggak boleh, harus dijelaskan. Makanya setiap kita mengajarkan anak kita itu harus ada hukum sebab akibat. Nanti dia nggak mengerti, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? No no. Kenapa no no? Kenapa jangan? Harus dijelaskan. Denny sekarang mungkin sudah menulis kertas putih anaknya itu dengan didikan dia seperti itu. Anaknya memecahkan barang, dia cuma bilang no no, nggak boleh. Anak itu sampai besar tidak akan pernah memahaminya. Kenapa itu nggak boleh? Kenapa itu no no? Apalagi Dennis sudah menulis di kertas putih anaknya itu, nggak apa-apa. Dia orang kaya. iPhone 30 juta bisa dibelinya lagi. Barang-barang yang dipecahkan anaknya itu bisa digantinya lagi. Itulah yang tertulis di kertas putih pemikiran anaknya Dennis. Dan hati-hati, anak itu akan terjebak dalam didikan orang tuanya. Dia tidak pernah paham. Ajarkan hukum sebab akibat. Kenapa tidak boleh? Kenapa no no? Seperti dia memecahkan barang. Kamu tidak boleh memecahkan barang. Gak boleh ya. Karena nanti ketika kamu lempar barang itu pecah, bisa terkena kakimu luka, terkena orang lain. Kamu gak boleh lemparin HP, nanti HP-nya rusak. Kalau udah rusak gak bisa dipakai lagi. No, no. Ada penjelasannya. Itu termasuk tulisan atau tinta yang kamu tuliskan di kertas putih anakmu. Tapi kalau hanya seperti yang Dennis no no, nggak boleh, maka anak itu sampai besar tidak akan pernah mengerti. Yang dia tangkap orang tuanya itu orang mampu, orang kaya, mampu menggantikan semuanya apa yang dia rusak. Maka ketika sudah besar, dia nggak segan-segan untuk merusak mobil, merusak rumah. Karena orang tuanya sanggup untuk menggantikan kalau dia merusak barang orang. Tertanam dalam pikirannya sejak kecil di usia emasnya. Apa yang kita tuliskan di kertas putihnya itu, hal-hal yang tidak bisa dia pahami, sampai besar pun dia tidak akan bisa memahami. Tapi ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik, tertanam dalam pikirannya sampai besar dia memahami. Oh, nggak boleh karena ini. Aku nggak boleh pecahkan HP, HP-nya nggak boleh lemparkan HP, nanti HP-nya rusak. Mama akan beli lagi. HP-nya nggak bisa dipakai. Kita tahu Dennis orang kaya, iPhone harga 30 juta pun mampu dia beli lagi. Tapi jangan menyesal ketika anakmu nanti sudah besar, bukan hanya iPhone yang dirusaknya, bukan hanya barang-barang yang di tempat belanjaan. Lebih dari itu, apa kamu mau? Apa kamu akan mengatakan lagi, nggak boleh ya, no 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 no. Kamu akan menyesal, terlambat. Ajarkan anakmu dari sekarang hukum sebab akibat.
Kenapa Nono? Kenapa nggak boleh? Jelaskan dengan dia.